Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Muhtaram di mata pelajaran fikih. Yang kali ini kita akan membahas kaitan dengan hutang piutang, gade dan hiwalah, dan kita akan fokus di gade. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Amin. Anak-anakku, untuk mengawali pembahasan tentang gade, terlebih dahulu kita akan bahas tentang pengertian apa itu gade. Dalam bahasa Arab, gade adalah ar-rahn, yang secara etimologis berarti subut atau tetap dan dawam atau terus-menerus. Adapun definisi gade atau ar-rahn secara terminologi atau istilah adalah menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi atau dikembalikan atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya atau jika dia berhalangan untuk melunasinya. Itu pengertian daripada gade. Jadi gade adalah jaminan agar memperoleh hutang, yang mana apabila hutangnya tidak bisa terbayarkan ketika jatuh tempo, maka barang jaminan tersebut bisa dijual untuk melunasi hutangnya tersebut. Adapun hukum gade atau ar-rahnu adalah mubah atau diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safaru wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Wala taktumus syahadata wa may yaktumha fa innahu itsmun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya kurang lebih, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan atau barang yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini dasar dari gade. Adapun hadis yang membahas tentang gade adalah hadis Rasulullah dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajri warhanahu dir'an min hadidin, rawahu Al-Bukhari. Yang artinya, Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi makanan dari orang Yahudi dengan tempo kredit, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun demikian, anak-anakku, ada yang menjadi perbedaan pendapat tentang waktu kapan diperbolehkannya melakukan gade. Apakah hanya di waktu bepergian saja, ataukah juga pada waktu mukim atau tidak berpergian? Ini yang terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Kemudian yang menjadi rukun dan syarat gade. Rukun yang pertama adalah dua pihak yang berangkat atau al-aqidain, yang mana syaratnya adalah yang pertama, kedua belah pihak harus balik, harus berakal sehat, harus atau memiliki kemampuan mengatur dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Adapun rukun yang kedua adalah barang yang digadaikan atau almarhun. Syaratnya adalah yang pertama harus barang berharga
Artinya barang yang digadaikan harus barang yang ada nilainya, ada harganya, dan bisa dijual untuk menutupi hutangnya apabila sampai dengan jatuh tempo belum juga mampu dibayar hutangnya. Yang kedua adalah milik sendiri. Jadi barang gadaian harus milik sendiri dari orang yang berhutang. Dan yang ketiga adalah diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Anak-anakku, adapun rukun gadai yang ketiga adalah hutang atau almarhum bih. Dan yang keempat adalah sirat atau ijab kabul. Nah, sekarang kita akan bahas kaitan dengan ketentuan gadai. Nah, ada beberapa ketentuan umum dalam muamalah gadai setelah terjadinya serah terima barang gadai, yakni yang pertama terkait dengan barang yang dapat digadaikan. Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjualbelikan karena tidak ada harganya atau haram untuk diperjualbelikan tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Yang kedua, barang gadai adalah amanah. Artinya barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang. Jadi itu hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya jika ada pemilik uang khawatir uangnya sulit atau tidak dapat dikembalikan, jadi barang gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjam. Oleh karena itu, jika ia telah membayar hutangnya, maka barang tersebut kembali ke tangannya. Yang ketiga adalah kaitan dengan barang gadai dipegang pemberi hutang. Nah, barang gadai tersebut berada di tangan pemberi hutang selama masa perjanjian gadai. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safaru wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau yang berpiutang. Nah, cuman yang menjadi permasalahan nanti adalah bagaimana jika barang gadai berupa sawah? Apakah penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadaiannya? Nah, yuk kita bahas. Kemudian kaitan dengan pemanfaatan gadai, anak-anakku, perlu ditegaskan di sini bahwasanya pihak pemberi hutang tidak dibenarkan, sekali lagi tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadai, sebab sebelum dan setelah digadaikan barang gadai adalah milik orang yang berhutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak yang berhutang sepenuhnya. Adapun pemberi hutang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai hutang oleh milik barang. Jadi tidak diperkenankan memanfaatkan barang gadai. Hal ini sebagaimana keputusan ulama dalam Muktamar NU ke-2 di Surabaya tanggal 29 Oktober 1927 Masehi, di mana memutuskan haram hukumnya untuk memanfaatkan barang jaminan. Misalnya penerima gadai berupa sebidang sawah, manfaatkan sawah tersebut untuk bercocok tanam tanpa syarat pada waktu akad, baik yang sudah menjadi kebiasaan atau dengan syarat maupun perjanjian tertulis, karena akad itu mengandung unsur mengambil manfaat dari hutang yang bisa dikenal dengan istilah riba. Nah, gimana dengan biaya perawatan barang gadai? Nah, jika barang gadai butuh biaya perawatan, misalnya hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing ataupun kuda, maka jika barang itu dibiayai oleh pemiliknya, maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut. Akan tapi jika dibiayai oleh pemilik uang, maka dia boleh menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dia keluarkan dan tidak boleh. Nah, sekarang terkait dengan pelunasan hutang dengan barang gadai. Apabila pelunasan hutang yang telah jatuh tempo atau sesuai dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka orang yang berhutang berkewajiban melunasi hutangnya kepada pemberi hutang. Dan bila telah lunas, maka barang gadai
wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka pemberi hutang berhak menjual barang gadai itu untuk menutup hutang tersebut. Apabila ada sisa dari penjualan dari barang tersebut, maka sisa uang tersebut menjadi hak pemilik barang gadai. Dan sebaliknya, bila hasil penjualan barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya. Jadi sekali lagi, jika sudah jatuh tempo, bukan berarti barang gadai kemudian menjadi milik orang yang memberi hutang secara otomatis. Tapi barang gadai tersebut dijual kemudian diperhitungkan dengan nilai hutangnya. Jika ada sisa dikembalikan, jika ada kekurangan maka orang yang berhutang wajib membayar sisa hutangnya. Anak-anakku, adapun hikmah diperbolehkannya gadai adalah hikmah disyaratkannya gadai di samping dapat memberikan manfaat atas barang yang digadaikan, juga dapat memberi keamanan bagi rohin atau orang yang menggadaikan dan murtahin penerima gadai, bahwa dananya tidak akan hilang. Karena jika rohin penggadai ingkar janji dalam pembayaran hutang, maka masih ada barang atau aset yang dipegang oleh murtahin yang menerima gadai atau yang memberi hutang. Dari sisi rohin atau yang berhutang juga dapat memanfaatkan dana dari hutangnya untuk usaha secara maksimal, sehingga membantu roda perekonomian menuju kesejahteraan yang lebih baik. Jadi gadai ini sama-sama memberi manfaat dan sama-sama memberikan keamanan dan kenyamanan. Anak-anakku, itu pertemuan kita pada kali ini. Untuk tugas kalian, silahkan dicatat di buku tugas. Yang pertama adalah bagaimana hukum menggadaikan sawah yang pemanfaatnya diambil oleh pihak yang berhutang. Jadi silahkan pendapatmu, boleh browsing, boleh baca-baca buku, boleh baca literatur ada di perpustakaan maupun yang lain. Yang kedua, ketika kamu berhutang dan meninggalkan barang gadaian, dan ketika sudah jatuh tempo kamu belum bisa membayar hutang tersebut, apa yang kamu lakukan? Silahkan jelaskan pendapatmu. Baik, itu untuk tugas kalian. Silahkan dikerjakan di buku tugas dan nanti dikumpulkan saat pembelajaran tatap muka. Mungkin itu sekalian yang kita pelajari pada kali ini. Sampai ketemu lain waktu insyaallah, dan mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca doa penutup, membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Fatram lebih semangat untuk membuat video pembelajaran. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lain waktu insyaallah. Berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.